dibatalkan kan gitu. Betul. Betul. Luar biasa ya. Nah, itu tadi itu Kamarudin. Jadi kita sekarang lagi di ILC dan saya tadi tidak percaya karena memang minta waktunya itu setengah mati. Lalu saya konfirmasi dengan Pak Susno dan ternyata memang Pak Susno dengan beliau ini berdua dicekal. Nah, nanti ini bukan hal yang sepele ya, karena ini catatan demokrasi yang tidak demokratis, yang sama sekali tidak demokratis. Anyway, nanti Inang ya revolusi mental ya kan, revolusi mental katanya kan, revolusi akhlak, ini revolusi demokrasi. Jadi ini bukan negara hukum lagi, sudah negara otoriter, negara kekuasaan. Rusak sudah hukum ini, sudah. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi, hukum paling rusak di era beliau. Makanya selalu saya bilang, saya bukannya apa-apa ya, selalu saya bilang Pak Jokowi, sudahlah dulu membangun infrastruktur itu. Bangunlah dulu SDM-nya. Karena percuma dibangun infrastruktur, kalau SDM-nya rusak, nanti dirusak juga itu bangunan. Kan begitu. Jadi, tolonglah Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dibina mereka ini melalui saluran-saluran yang resmi, diajarkan pelatihan-pelatihan, penyegaran, diajarkan hukum acara supaya mereka mengerti hukum acara gitu ya, bagaimana cara menegakkan hukum material. Kalau begini terus, ya bagaimana? Sayangnya dalam uraian singkat dakwan itu tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya. Kan ini dakwannya nggak jelas juga ya. Tapi gue mau cari tahu ini, gue mau cari tahu. Nah itu KTP palsu. Lah terus ijazah palsu gimana? Ijazah palsu gimana? Ijazah palsu? Ini KTP palsu katanya. Di sini beritanya nih KTP palsu. Ijazah palsu apa kabar? Peristiwa yang kedua adalah ditangkapnya pengacara Alvin Lim. Ini oleh kejaksaan. Dia ditangkap ketika tengah berada di gedung Bareskrim Mabes Polri. Dan yang ketiga itu ini juga melibatkan seorang pengacara, yakni Kamarudin Simanjuntak, pengacara mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji itu batal tampil dalam sebuah program dialog di TV One. Padahal keduanya sudah tiba di stasiun TV berita tersebut. Tahu sendiri sahabat. Kemudian timbul etikat ingin baik, gitu kan? Betul. Tapi kalau ingin baik itu risikonya ada loh Pak Alvin. Iya. Bisa saja Pak Alvin dilaporkan pencemaran nama baik, undang-undang ITE, dilaporkan fitnah dan lain-lain. Apa Pak Alvin pernah ngalami seperti itu? Wah, bukannya ngalamin lagi Pak. Jadi yang ngelaporin saya dari polisi juga ngelaporin, seluruh jaksa Indonesia Persaja ngelaporin saya. Di situ bahkan sampai penjahat pun juga ngelaporin saya. Oh. Jadi penjahat yang saya laporin polisi, dia laporin saya juga ITE karena saya press release. Oh. Di situ. Tetapi Pak Alvin tidak kapok dengan laporan-laporan itu, dilaporkan gitu. Gini ya Pak ya, saya ini sudah 2 kali dikriminalisasi Pak. 2 kali? Sudah 2 kali, jadi istilahnya udah kebal saya kalau memang misalnya mau dijeblosin lagi ya memang, ya inilah seperti itulah Indonesia. Cuma kalau nggak ada yang berteriak Pak, kapan Indonesia mau berubah? Itu yang menjadi beban buat saya melihat seperti ini. Saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan peristiwa yang kedua dan ketiga saja, yakni ini yang kasus Alvin Lim dan juga Kamarudin Simanjuntak plus Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Kebetulan kasus dua-dua ini kasus kan melibatkan pengacara yang belakangan ini paling vokal dan paling banyak dibicarakan oleh publik. Alvin Lim adalah pengacara yang saya kira sekarang ini paling nekat ya, karena dalam setiap tayangan di kontennya di channel YouTube-nya itu dia membongkar-bongkar berbagai aksi kejahatan ya, ini saya tanda petik yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan salah satunya itu dia pernah juga menampilkan seorang seorang pemain gitu yang mengaku menyetorkan uang ratusan juta itu setiap pekan kepada seorang anggota kepolisian, dan kebetulan anggota kepolisian itu terlibat juga dalam kasus Ferdy Sambo.
Salah satu pengacara keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak dicekal dari sebuah acara televisi. Bukan hanya Kamarudin, mantan Kabareskrim Polri Susno 2J juga dilarang untuk masuk di acara televisi yang akan membahas sidang Ferdi Sambo CS. Hal ini tentu disayangkan oleh Kamarudin di mana saat dia sudah tiba di stasiun televisi, dia dan Susno 2J tiba-tiba dibatalkan untuk tampil. Padahal acara catatan demokrasi di TV One itu tetap berlangsung dengan tema dan pembicara yang sama kecuali Kamarudin dan Susno 2J. Detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One. Tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One. Tidak boleh saya diikutkan jadi narasumber, begitu juga Pak Susno 2J. Ungkap Kamarudin di kanal YouTube Irma Huta Barat. Saya sudah dijadikan narasumber, sudah ada ini, nah ini sudah menjelang menit terakhir, sudah di sini tiba-tiba bilang tidak boleh jadi narasumber. Kejadian serupa ternyata tak terjadi satu kali, Kamarudin juga sempat dicekal sebagai narasumber saat mendampingi kasus sebelumnya. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang kok sampai narasumber TV pun sampai diintervensi? Siapa pihak ketiga yang mengintervensi? Kata Kamarudin. Lebih lanjut, Kamarudin menyebutkan dia kecewa saat sudah sampai dengan melewati macet, tapi malah dibatalkan. Ini terulang. Pada tahun 2016 juga begitu waktu mendampingi Putri Soekarno. Saya jadi narasumber utama di ILC, sudah dibangun panggung, tahu-tahu diintervensi. Ungkap Kamarudin. Saya berpikir sudahlah, saya tidak mau lagi jadi narasumber di TV One buat selama-lamanya, tandasnya. Saya tidak menggunakan kata mengejutkan. Mengapa? Karena siapapun yang sering menyimak channel YouTube maupun pernyataan-pernyataan dari Alvin Lim itu sudah bisa menduga lah peristiwa semacam ini itu cepat atau lambat itu akan terjadi. Alvin Lim ini pasti akan berurusan dengan hukum. Tinggal kapan dan celah hukum apa yang akan digunakan untuk menangkap Alvin Lim ini. Kan kebetulan pula Alvin Lim ini masih tersangkut dalam sebuah perkara, yakni pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen. Hanya saja yang tentu saja membuat kita bikin kaget kita, mengapa jaksa itu kemudian menjemput dan menangkap Alvin Lim justru saat dia berada di kantor Bareskrim Mabes Polri. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnirawan Susno 2J mengaku dicekal bersama Kamarudin Simanjuntak ketika hendak menjadi pembicara dalam sebuah acara televisi. Kamarudin merupakan kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, korban pembunuhan di rumah dinas Ferdi Sambo. Kemarin saya sama Pak Kamarudin dicekal. Pak Kamarudin sudah sampai di area studio. Enggak, boleh gitu. Dicekal. 5 menit enggak tahu siapa yang mencekal. Kata Susno dalam sebuah diskusi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 19 Oktober 2022. Susno berharap agar yang mencekalnya bersama Kamarudin sadar bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Mudah-mudahan yang mencekal sadar Republik ini sudah berubah, sudah jadi negara demokrasi, ujarnya. Sebab kata dia, dalam negara demokrasi setiap warga negara harus bersedia menerima pendapat orang lain. Itulah negara demokrasi, kita harus bersedia berubah dan bersedia dan menerima pendapat orang lain yang berbeda, ungkap Susno.